Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Melihat Ustaz Salim bicara itu enak. Saya aja suka. Kalau ibu-ibu ukhuwah diambil dari kata akhun. Biasanya huruf Arab itu terdiri dari 3. Makan, akala. Minum, syariba. Masuk, dakhala. Keluar, kharaja. Biasanya 3. Ngomong, kalama. Tapi kalau untuk saudara cukup 2 huruf. Akhun. Alif, kha. Akhun. Alif, kha. Apa maknanya? Jangan ada huruf ketiga di antara itu. Kalau suami 3 huruf. Zai, waw, jim, zauj. Kalau istri zai, waw, jim, ta, zauj. Tapi tidak berarti mesti 4 huruf. Tergantung situasi dan kondisi. Tersenyum ada niat. Kabarnya Ustaz Salim membintangi film judulnya Ketika Cinta Berbagi. Kalau laki-laki ya akhi, kalau perempuan ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Bahasa kitanya saudara. Satu, udara, perut. Saudara, seperut. Bahasa Minangkabaunya saparwi. Bahasa Jawanya setudul. Berikut kapari akhi. Alhamdulillah. Berat minum orang terbaik. Baru sekali minum wedang kok bisa ngomong soal. Ngombe meneh waki. Tanda-tanda. Masya Allah. Masya Allah. Jangan dilanjutkan Ustaz. Aku sudah tahu kemana ada. Bukan cabang baru kan? Jadi apapun bahasa yang kita pakai sebelum Islam datang ke negeri ini, nenek moyang kita sudah mengatakan saudara. Artinya kita ini berasal dari satu perut. Kalau sudah satu perut, jangan menyakiti. Itu saudaramu, nah. Itu sedulurmu, nah. Itu seperut denganmu, nah. Maka kita katakan, ya akhi. Akhi mau kemana? Ukhti mau kemana? Jangan ketika dia cantik suaranya lembut, ukhti. Ketika dia jelek, sampah tidak. Jangan lagi memilah-milih. Bagaimana supaya kita bisa berukhuwah? Yang pertama, saya bagi 5, tapi bukan ala sabil tahdid, bukan batasan yang 5 ini. Nanti kalau ada ustaz, kiai ceramah di Masjid Jogokarya mengatakan bersaudara kita di rekat 7. Loh, ustaz semua kemarin kok 5? Berarti ilmunya cuma 5. Tahu-tahu ada ustaz yang ceramah di sini, persaudaraan kita direkat karena 3. Loh, kalau gitu ustaz semua lebih banyak. Enggak, dia pakai program Winzip. Yang pertama, bagaimana kita bisa merekat ini? Kita mesti sadar kita datang dan berasal dari mana. Saya kenal Ustaz Salim Abdillah sudah lama. Ustaz Mustafa Omar yang memperkenalkan saya dengan beliau, dan beliau tidak pernah tanya saya Ustaz sukunya apa. Kenapa dia tidak tanya?
Dan dia sudah tahu dari orang lain. Yang dia pentingkan adalah kita berasal dari tempat yang sama. Malaikat tidak pernah membawa kertas multiple choice. Kamu mau pilih mana? A. Arab, B. Batak, C. Cina. Tak pernah. Maka kita tidak boleh ejek orang. Batak, Cina. Tak boleh. Karena dia tak pernah milih untuk jadi itu. Maka oleh sebab itu kita sadar bahwa kita berasal dari sana. Alam itu bernama alam roh. Tapi katanya alam arwah. Kalau satu roh, kalau dua rohani, kalau tiga arwah. Karena dalam bahasa Arab ada bentuk mufrad, ada mutsanna, ada jamak. Kalau satu cangkir kub, kalau dua kubani, kalau tiga akwab. Dalam Quran dipakai wa akwab. Sekolah madrasah, kalau dua madrasah tani, kalau tiga madaris. Makanya orang yang hafal 10 kosakata Arab, automatically dia sudah hafal 20. Karena bentuk tunggal dan jamak dihafal. Beda dengan bahasa kita. Kalau satu sekolah, kalau banyak sekolah-sekolah. Kalau satu kalau dua ummani, kalau tiga ummahat. Bahasa kita ibu-ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah, satu roh, maka disebut dia alam roh. Dua rohani, tiga arwah. Karena waktu itu ada roh saya, ada roh Ustaz Salim, ada roh Ustaz Fani, ada roh bapak ibu sekalian. Maka alam itu alam arwah. Di saat itu tidak ada kaya, tidak ada miskin, tidak ada penguasa, tidak ada rakyat jelata. Semuanya sama di hadapan Allah. Dan waktu itu kita bersaksi dengan satu kalimat saat Allah bertanya kepada kita, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kamu? Semua menjawab dengan satu jawaban, bala syahidna, kami bersaksi engkaulah Rabb kami. Maka inilah akidah yang kuat ditanamkan dalam diri bahwa aku dan kamu tak ada beda. Kita di Yogyakarta ini tidak terlalu tampak perbedaan mana orang Sumatera, mana orang Kalimantan, mana orang Sulawesi, mana orang Jawa. Karena memang kita ini satu rumpun ini hampir susah untuk dibedakan. Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Vietnam, Thailand, Myanmar, Burma, itu serumpun semua. Jepang itu udah, mana agak putih ya Jepang. Tapi yang ini, yang tengah ini itu memang mirip. Tapi kalau kuliah di Maroko, tempat saya kuliah dulu, saya kebetulan tinggal di asrama. Nama asramanya Cité Universitaire International. Di situ memang terlihat jelas ini geng Afrika, Burkina Faso, Gambia, Namibia, Zambia, Madagaskar. Yang ini yang grup putih, Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan, Algeria, Tunisia, putih. Dan saya lebih suka berkawan dengan yang hitam-hitam. Yang pertama, orang hitam itu ramah, baik. Yang kedua, terasa kita lebih putih. Jadi ketika pergi ke Makkah, berdoa di samping Ka'bah, coba lihat tengok. Ada yang putih seputih-putihnya, macam telur ayam dikupas, hitam macam pantat kuil. Tapi semuanya dalam pandangan Allah sama. Dan itulah spirit yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Egaliter, persamaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi menguasai kota Makkah Al-Mukarramah, yang disuruhnya naik azan ke atas Ka'bah, bukan Sayyidina Ali. Ali, kau Quraisy berdarah biru, bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Naik ke atas. Lah, siapa yang diperintahnya? Bilal bin Abi Rawah. Naik Bilal ke atas Ka'bah. Setelah dihancurkan berhala-berhala, jumlahnya kata Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam Ar-Rahim Al-Maktub 360 orang. Naik Bilal ke atas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah bunyinya macam itu? Wallahu a'lam.
Alhamdulillah bapakku sudah mati sehingga tak perlu melihat burung gagak azan. Kulitnya hitam. Mesir, di bawah Mesir, Sudan. Antara Mesir dan Sudan ada satu kampung namanya Nubia. Disitulah kampung asli Bilal bin Abi Rabah. Kemudian turun ke bawah merantau ke Makkah Al-Mukarramah menjadi budak hamba sahaya. Tapi Nabi mau tunjukkan ke umat ini yang berkulit hitam tak dipandang casingnya, tapi signalnya di dalam. Ahad, ahad. Dijemur kulit belakang yang tipis ke atas pasir Makkah. Ahad, ahad. Pasir Makkah dengan pasir Jogja tak sama. Pasir Jogja letakkan sendal jepit tetap lurus. Pasir Makkah letakkan sendal sualu 2 jam bulat. Guling Bilal diletakkan. Apa kata dia? Ahad, ahad. Dipanggil anak kecil, diikat dia pakai tali, ditarik keliling kota Makkah, tetap ahad, ahad. Itu yang dibuat Nabi memanggil dia. Ta'al, ta'al, come here. Kena bilang, kena dulu. Begitu Bilal sampai, ada apa ya Rasulullah? Sami'tu dafan alaika baina yadayya fil jannah. Ku dengar suara selop sendal terompahmu dalam surga. Kasih, 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 kasih. Yang sombong, yang angkuh, jangan sombong. Jangan-jangan derajat engkau lebih rendah dari sendal sualu Bilal. Bilal jelas sendalnya akan masuk surga. Kita STJ, status tak jelas. Tiap hari minta masuk surga. Waduh, sendalnya tak sama orang. Habis pacaran lagi. Aku dengar suara sendalmu dalam surga, hai Bilal. Apa amalmu Bilal? Apa kata Bilal? Aku tak pernah meninggalkan salat sunat 2 rakaat setelah wudu. Bagi yang pakai usolli sunnat al-wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Bagi yang enggak mau pakai usolli, enggak pakai usolli. Allah. Niat cukup di dalam, enggak usah dipermasalahkan yang enggak masalah sehingga menjadi masalah. Kenapa banyak masalah? Karena banyak orang mempermasalahkan yang tak masalah sehingga menjadi masalah. Disitulah enggak masalah. Itu gaya saya meniru Ustaz Salim. Lebih baik pakai baju hitam tapi hatinya putih daripada pakai baju putih hatinya. Kenapa malu terus sekarang? Daripada pakai baju putih hatinya hitam. Kalau ini hitam di luar, putih di dalam. Kalau ini putih di luar, putih juga di dalam. Karena putih di dalam itulah sampai melimpah keluar putih. Sombong. La yadkhulul jannah, enggak masuk surga. Orang lebu nang surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqal habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji. Tak masuk surga. Makanya ketika saya diminta jadi imam, silakan maju Pak Ustaz. Kalau sholat maghrib saya bisa ngelak, silakan maju Pak Ustaz. Sholat asar mana bisa? Silent kok. Sholat asar bukan modalnya takbir aja. Allahu Akbar. Tapi saya dimuliakan oleh Ustaz Fahmi. Silakan Ustaz, maju Ustaz. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Dan bisa maju ke depan. Apa maknanya? Maju ke depan bukan penghormatan, bukan kemuliaan, tapi tanggung jawab di hadapan Allah. Semua ini akan diminta tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ujung lutut menempel ke lantai, ujung kaki menempel ke lantai, telapak tangan menempel ke lantai, 2 ujung lutut, 2 ujung kaki, 2 telapak tangan, 1 kaki. Nempel ke lantai. Menunjukkan apa? Aku rendah, aku hina
Tidak ada yang berani megang kening saya. Dua yang berani, anak sama tukang pangkas. Oh, ada satu lagi, tukang foto. Kemarin saya pas foto mau pergi umroh, karena mau cepat-cepat, nggak lagi lihat, langsung mampir. Tukang fotonya perempuan anak gadis. Dia nggak tahu saya ustad. Dia nggak tahu saya ustad itu dua. Pertama, nggak ada signal. Kedua, nggak ada paket. Ini orang ada signal, ada paket, tapi kelihatannya nggak ada iman. Sombong lagi. Menilai orang tak beriman, tak boleh. Begitu saya foto, miringkan kepala, miring, terlalu miring. Kalau dipegang gini loh. Kening ditempelkan ke lantai, tidak menempel 7 anggota badan, tidak sah sujud, tidak sah sujud. Rukun sholat sujud, tidak sah sholat, batal sholat. Mentang-mentang bupati masuk ke masjid tak mau menempelkan ke lantai, melihat karpet, apa ditempelkan itu dinding. Tak sah sholat. Kita bisa bersama ketika kita sadar diri, tahu diuntung. Jangan mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadar diri, tahu diuntung. Kenapa ini saya pakai? Karena kebetulan acaranya bukan dengan tali untung. Jasad terbujur keranda Yusuf. Kau bukan siapa-siapa. Dulu sebelum lahir ke dunia, jangankan nama orang, namamu pun kau tak tahu. Ada yang tahu namanya sebelum dia lahir? Siapa yang ngasih tahu? Orang lain. Namamu siapa? Jenenge sampai siapa? Abdus Somad. Kebetulan saya orang Melayu, mak saya orang Melayu, ayah saya Melayu, bukan Melayu Jawa Melayu. Melayu. Maka saya diberi nama, anakku ini kuberi nama Abdus Somad. Barulah saya tahu nama aku siapa, Abdus Somad. Coba kalau lahir di Belanda, Van der Black. Akhrajakum min butuni ummahatikum. Dia yang mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu. La ta'lamuna syai'a. Kamu tak tahu apa-apa. Namamu pun kau tak tahu. Makanya kalau ada akikah anak teman sahabat, datang. Untuk apa? Melihat gambar engkau 30 tahun yang lalu. Tapak kakimu lebarnya 2 jari, panjangmu sejengkal lebih. Datang orang bawa anak dari kamar, salatullah, salamullah. Terserah lagunya apa. Dulu begitu di kampung-kampung, pakai sholawat. Sekarang sudah berubah. Lihatlah dirimu yang telapak kakimu 2 jari. Siapa yang membesarkanmu di dunia ini? Itulah asal-muasalmu. Kalau ada orang mati, datang lagi. Untuk apa? Melihat dirimu terbujur kaku. Dulu kau preman, tegak, berkupis, berotot. Dulu kau batu aja orang udah mencret. Lewat di jalan. Tapi begitu kau mati, buka penutup wajahnya, cium. Sesama lelaki, perempuan jangan. Walaupun ini orang mati ya, antum cium, melantinya ngamuk. Rasa sejuk, dingin macam es batu. Mana dia itu yang sombong dan perkasa? Kau bukan apa-apa. Dulu kau lahir kau tidak bisa berjalan, saat mati pun sama. Ada orang jalan sendiri ke kuburnya, zombie namanya. Tak ada. Maka sadar diri, kaji diri, bukan siapa-siapa. Terang benar. Oleh sebab itu, maka ini paham yang pertama, kenali diri baik-baik. Orang yang tidak kenal dirinya orang paling celaka. Halakah mu'ud, siapa orang paling celaka? Lam ya'rif qadrahu, siapa yang tak tahu siapa jati diri. Saya datang ke Islamic Book Fair. Tahu Islamic Book Fair? Pernah ke sana? Saya baru sekali, itu pun dibawa orang. Sampai di Islamic Book Fair, tiba-tiba presentator narasumbernya turun dari atas mimbar. Padahal sudah mau presentasi, turun ke bawah, menyalami, menghormati saya.
Ada yang syuting pakai kamera, di-upload di internet. Oh, viral. Orang ini tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalis. Begitulah kalau kita sudah tahu dasar diri kita bahwa kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Diingatkan dalam Quran, sepekan sekali setiap subuh Jumat diingatkan. Rakaat kedua, Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Pernah datang suatu masa manusia itu lam yakun syai'an madhkura. Dia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Inna khalaqanal insan, kami ciptakan manusia min nutfatin, sperma, amsyajin, yang kami campur dengan sel ovum, sel telur. Faja'alnahu nabtalihi, kami uji dia. Faja'alnahu sami'an basira. Min nutfatin, maaf, mantan sperma keluar dari lubang najis 2 kali. Dari najis bapaknya sekali, dari ibunya sekali. Lalu yang disombong itu apa? Nanti kalau antum ketemu orang sombong banget, mantan sperma keluar lubang sperma. Apa yang kau sombongkan? Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Ambil bulu kambing. Dulu orang Arab kalau mau buat jaket cukur bulu kambing, nanti dipintal jadi benang, benang ditenun jadi kain, kainnya untuk wol musim dingin. Diletakkan di telapak tangan bulu kambing, hembuskan. Bukit-bukit seperti bulu kambing yang dihembus angin. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Ada yang sombong, ambil bulu kambing. Kau mau kemana? Aku mau ke rumahnya. Kau bawa bulu kambing, kau lihat. Rekamnya mau kita viral lagi. Sampai yang sombong, nanti sampai masanya kau seperti kal ihnil manfush. Hanya teman-teman yang sadar diri inilah yang bisa duduk bersama. Kata pepatah Melayu, duduk sama rendah, tegak sama tinggi. Itu cuma pandai ceramah aja. Katanya duduk sama rendah, dia punya kursi. Sombong lah. Kalau saya duduk di bawah, ibu-ibu kan gak bisa beli. Lihat Ustaz Ali. Nah, ini yang pertama, bahwa kita mesti, makanya kita bisa ukhuwah. Tadi kami duduk, ada dari MFI, Majelis Mujahidin, ada yang dari Wahdah Islamiyah, Ustaz Zaidul Rasmi, ada yang dari Muhammadiyah, ada yang dari MUI, Majelis Ulama, duduk sama. Ada yang dari Mu'alaf. Dalam Islam Mu'alaf tidak pernah disepelekan. Gak pernah, anak baru, anak bawang, kami senior sudah lama. Justru dalam Islam Mu'alaf diangkat derajatnya. Kita yang sudah lama ini dosa. Ngapain dosa? Lelaki penuh dosa. Yang mu'alaf bersih. Begitu dia syahadat, diislamkan di Masjid Jogokarian. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah. Maka dia putih bersih, diulang dari nol. Di dunianya diulang dari nol 2. Yang pertama mu'alaf, yang kedua pegawai Pertamina. Makanya jangan pernah kau merasa rendah, hai saudaraku. Makanya ketika saya diundang, yang mau hadir 5 profesor. Nampaknya Ustaz Somad ini kita lihat nanti grogi dia. Enggak. Saya tengok ke atas, kenapa kalau saya tengok ke bawah, saya bilang. Semuanya manusia, asalnya sama. Kebetulan kau duluan lahir aja. Adik-adik juga begitu. Itu siapa? Ustaz Somad. Dia kan kebetulan duluan lahir aja. Kalau sama kami lahir belum tentu dia lebih. Dia kan cuma lebih tua aja. Ini penting. Bangkitkan semangat, jatuhkan harga diri di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Barulah kita bisa menjadi ukhuwah. Yang kedua, bahwa Islam mengajarkan kita jangan suudzon. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Sebagian dari prasangka adalah dosa. Itu Pak Ustaz orangnya sombong banget loh Pak Ustaz.
Dulu waktu kami teman akrab sama-sama kuliah di Jogja. Akrab, tapi sekarang sejak dia lulus PNS jarang mau wajahnya cemberut. Jangan sudah tanya dulu, bro. Aku mau klarifikasi. Kita kan dulu teman akrab ya. Kok sekarang kamu murung aja? Jangan cerita sama yang lain ya. Iya, aku malu, aku sakit. Sakit? Sakit apa? Gak bisa kentut udah semua. Ternyata kita sudah suuzon. Suuzon tidak pernah melahirkan pahala. Andai kita salah, dosanya 2 kali. Andai kita benar, dosanya 1 kali. Tapi husnuzon, salah dan benar, tetap dapat pahala. Andai dia benar-benar sombong, kita tetap dapat pahala. Andai dia tidak sombong, kita tetap dapat pahala. Maka tetap husnuzon. Teman belum bayar utang, husnuzon. Tanggalnya sudah sampai, ya ditagih. Kita kan janji kemarin tanggal sekian. Kamu catat di HP kan? Iya. Kok kamu belum bayar? HP saya hilang diambil lari. Aku ingatkan kamu saudara. Oh iya, saya bayar. Kalau dia belum bisa, wa in kana dzu usratin, kalau dia dalam kesulitan, fanaziratun ila maisarah, beri dia sampai batas waktu yang lama. Aku belum bisa bayar bro. Oke, bulan depan ya. Tapi yang paling hebat, wa anta saddaqu khairul lakum, kalau kamu sedekah lebih baik. Dia belum bisa bayar, aku kasih tambahan sebulan. Kalau sedekahkan lebih baik. Yang hafal ayat ini yang beri pinjaman, bukan yang minjam. Ini banyak sekarang orang salah hafal ayat. Ketika kita tagih sama dia, kamu kapan bisa bayar? Wa anta saddaqu khairul lakum. Itu ayat saya. Ayat sampean Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Tulislah. Pertama, kenali asal diri, dari mana mau kemana di sini itu apa. Yang kedua, jangan pernah suuzon. Kalau ada apa-apa klarifikasi. Ustaz Somad, ya, saya dengar di video yang dikat dipotong-potong, Ustaz mengatakan ikutilah ulama aswajah, hanya 3 saja. Yang pertama Buya Yahya, yang kedua Kiai Idrus Ramli, yang ketiga Kiai yang dari Sidogiri. Memangnya tidak ada ulama aswajah yang lain? Lalu bagaimana dengan Mbah Mun? Bagaimana dengan Habib Lutfi? Bagaimana dengan Gus Mus? Bagaimana? Ustaz Somad kenapa begitu? Klarifikasi, jangan sebar fitnah-fitnah. Akhirnya saya sebutkan itu video di-cut, Mas. Kalau mau panjangnya beli 2-3. Kronologisnya itu kan saya ceramah di Universitas Riau. Tahu-tahu ada yang nanya, gimana nih Nahdlatul Ulama, banyak yang liberal, banyak yang pro Syiah, dia menghabisi NU. Lalu saya katakan, sampean jangan main sweeping pukul rata. Kalau mau klarifikasinya, di sana ada yang mengcounter tentang masalah ini. Lihat video ini. Kenapa saya nggak nyebut video Mbah Mun? Video Mbah Mun nggak ada yang mengcounter masalah ini. Beliau kan lebih banyak tazkiyatun nafs, melembutkan hati, nuntut ilmu. Tapi coba dengan video saya yang lain. Berapa kali saya kutip pendapat Mbah Mun? Bila engkau duduk, tiba-tiba kau lihat ada semut yang berenang-renang di dalam air, maka masukkanlah tanganmu, keluarkan semut itu dari dalam, biarkan dia berjalan. Kau sudah menurunkan rahmat, mengundang rahmat Allah. Kiai Haji Maimun Zubair. Dan saya ikuti. Ketika ada jamaah bertanya, Ustaz, saya mau ikut thariqat boleh apa enggak? Thariqat itu kan metode berzikir, cara. Lihat dulu mursyidnya siapa. Kamu mau ikut siapa mursyidnya? Saya mau ikut di Kalongan dengan Abah Habib Lutfi bin Yahya. Boleh Pak Ustaz? Oke, kamu ikut. Nanti habis itu kamu cerita ke saya. Setelah dia ambil zikirnya, saya tanya, apa perintah Abah Habib Lutfi? Katanya saya harus jangan tinggalkan sholat berjamaah Pak Ustaz. Terus harus rajin-rajin baca Quran. Terus zikir gak boleh putus. Di mana salahnya? Kan ngajarkan 3, sholat berjamaah, baca Quran, zikir jangan putus.
benar. Tidak sependapat dengan ini. Kata Imam Syahid Hasan Al-Banna, nata'awan fi mattafaqna. Pada perkara yang kita sepakati, mari kita kerjasama. Wa nata'adzar fi makhtalafna. Pada perkara yang kita berbeda, mari kita berlapang dada. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, NU, Muhammadiyah, Perti, Persis, Al-Irsyad, FPI, Hizbut Tahrir, semuanya sepakat sholat subuh wajib. Tunjukkan sama saya mana mazhab yang mengatakan sholat subuh sunat muakkad. Jangan dipotong, jangan diikat. Nah ini penting. Oleh sebab itu, maka poin yang kedua, jangan suuzon. Yang ketiga, wala tanabazu bil alqab. Jangan pakai gelar-gelar yang jelek. Siapa itu UAS? Ujian akhir semester ya, Ustaz Abdul Somad. Yang sebelahnya siapa? Ustaz Salim Abdul. Oleh sebab itu, pakai nama yang baik. Bahwa ada yang ngejek-ngejek, saya jalan dengan Ustaz Salim pagi ini. Betul kata-kata hikmah. Engkau berjalan dengan orang berilmu sama dengan duduk di perpustakaan 100 tahun. Tadi kami jalan bersama ketika mengkaji tentang Pangeran Diponegoro tuntas. Tapi saya tak ingat semuanya. Bagaimana ada buah nanas di atas? Kenapa ada nanas bergantung? Ternyata itu filosofi kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Mengapa ada buah salak tadi di tiang? Ternyata itu filosofinya salak, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahallallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Dan buah-buah yang lain yang saya tidak ingat saking banyak. Ini gak ada satupun yang masuk apel dan jeruk, anggur, karena ini import semua. Ini ilmu. Lalu kemudian bagaimana? Tapi yang paling berkesan di hati saya ketika melihatkan keris, ada gagangnya, ada kayu antara gagang dan sarung. Ternyata itu terbuat dari kayu gaharu. Kayu gaharu cendana harum, dan dia semakin dilukai makin harum. Semakin dilukai makin harum. Pelajaran bagi saya apa? Semakin banyak yang haters akan makin banyak yang lovers. Jadi jangan pernah kita merasa tersakiti kalau diejek orang. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Beri dia hidayah. Tapi nanti pernah juga doa laknat, doa kunut. 1 bulan dia melaknat. Allahumma la'an Bani Israil, Allahumma la'an Bani Zakwan, Allahumma la'an Usayyah, laknat Bani Israil, laknat Usayyah, laknat Zakwan. Kapan Nabi melaknat? Kapan Nabi minta rahmat? Coba lihat hadisnya. Ketika tumitnya yang luka, terompak sendalnya basah karena darah, dia berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Giginya patah, darah menetes, beri mereka hidayah. Kenapa dia melaknat? Saat itu bukan dia yang terluka, tapi 70 dai yang dia kirim mati dalam keadaan syahid. Coba lihat, kita kan terbalik. Kalau kita yang terluka, laknatlah dia, matikan dia. Kalau bisa kena langsung mati, kena stroke. Tapi ketika saudara di Rohingya yang tercabik-cabik, apa kata kita? Mudah-mudahan Asyurwiratu dapat hidayah. Prank. Kamu salah baca hadis. Hadisnya sahih. Ketika dirimu yang dilukai, minta musuhmu dapat hidayah. Tapi kalau saudaramu yang disakiti, minta tumpahkan laknat kepada mereka. Ini paham yang benar. Yang keempat, nahnu du'at la qudat. Kita ngajak orang. Doa, ayo sholat yo, ayo ke masjid yo, ayo ke majlis ilmu Joko Karyan yo, ayo nanti isya ke UII yo. Ngajak, bukan qudat. Qudat itu hakim, kemana-mana bawa martir. Sah, neraka. Emangnya neraka belum bapak sampai. Nahnu du'at, ngajak orang. Da'a yad'u dakwah. Asal kata dakwah adalah ad-da'watu ila ta'am. Coba lihat kamus Ibnu Manzur Lisanul Arab. Da'a yad'u dakwah, ngajak makan. Makanya kiai-kiai dulu sawahnya luas.
Supaya apa? Kalau mengundang masyarakat ceramah, makan. Habis pengajian, makan. Ini nampaknya berat kan saya. Asal bahasanya dulu gitu. Jadi kalau dakwah itu ngajak makan, ada nggak orang pakai kata-kata kasar setelah makanan dipersiapkan? Ayo makan, 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 makan. Enggak. Makan, silakan. Kan gitu. Tentu dengan bahasa daerah masing-masing. Dulu kami kan di Kairo macam-macam. Ada KSMR, kelompok studi mahasiswa Riau. Ada HMM, himpunan mahasiswa Medan. Ada KSW, kelompok studi mahasiswa Wali Songo. Wali Songo itu Jawa Tengah. Ada KPMJB Jawa Barat. Jadi anak-anak KSW datang ke rumah anak HMM, anak Medan. Setelah selesai masak, tahu lah kayak makan, 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 makan. Saya sebagai orang Riau penengah, saya bilang itu dia bukan marah. Medan itu kan perbukitan, angin kencang. Kuat, tak kedengaran suaranya. Sebetulnya dia mau makan, makan, makan. Makanya bunyi dakwah itu coba tengok. Ya qaumi wa arsalna Nuhan ila qaumihi ya qaumi wa ila Samud akhahum salihah akhi saudara wa ila Madyan akhahum Syuaiba akhi saudaranya, dan mereka semuanya berkata ya qaumi, oh sedulur-sedulur, saudara-saudara, oh sahabat-sahabat, ikhwati wa akhawati billah. Maka panggillah mereka dengan pandangan rahmah. Waktu seminar di Kairo, Maroko tentang pendidikan Islam di Indonesia, salah satu segmennya ada cerita masalah santri. Waktu saya sampai pukul 4.30. Makanya dari tadi saya mau jam terus. Alhamdulillah antara jam ini dan jam ini memang ada ikhtilaf, tapi memang kita pasang beda. Kalau sama kenapa harus dua? Satu aja. Masya Allah. Kalau beda. Nampak jadi kesimpulannya harus dua memang. Nampaknya sudah mulai. Hilang bahan saya. Bahwa ini harus kita perhatikan. Kita memandang orang dengan pandangan rahmat. Kiai, kebetulan itu kiai. Kiai, sebenarnya kiai itu apa? Apa definisi kiai itu? Maka didefinisikan kiai itu adalah man yanzuru ilal ummah bi ainir rahmah. Siapa yang memandang umat ini dengan pandangan rahmah kasih sayang, itulah kiai. Kalau ada dipanggil kiai gak bisa baca kitab, cakapnya kasar, siapa itu? Kiai sama. Tapi ketika dia memandang umat ini dengan pandangan rahmah, kiai, ini santri sudah mencuri, kita campakkan saja keluar pesantren. Loh, dia dimasukkan pesantren kan karena nakal. Kalau dia baik, ngapain masuk pesantren? Lihatlah sisi humanisme para kiai itu, memandang anak ini dengan pandangan rahmah, jangan vonis. Saya kemarin selama di Palembang, ada orang dari Indragiri Hulu. Gimana ente bisa sampai sekolah di Indragiri Hulu? Kata orang Indragiri Hulu. Kata saya, itulah satu-satunya sekolah yang mau menerima saya. Kelas 1 di sana lari, kelas 2 di sana cabut. Akhirnya orang tua saya bingung, mana ini mau dimasukkan kemana? Masuk ke sekolah ini, gak ada surat pindah, gak kami terima. Ini anak akan mempengaruhi yang lain. Tapi sekolah ini baik, dia terima saya. Sampai sekarang kepala sekolah itu berjasa. Saya bacakan Al-Fatihah. Bagi yang mengatakan sampainya gak sampai, gak apa-apa. Dia gak ponis saya. Ketika mak ibu saya mengatakan, Pak Ustaz, ini anak saya mau sekolah, tapi dia sudah pindah 2 kali, di mana-mana gak diterima. Mau gak sekolah ini terima dia? Kata Ustaz, saya lihat dulu aja. Mana? Dia lihat saya, nampaknya masih ada sisa-sisa kebaikan. Masih bisa ditolong ini. Kita nggak boleh menjudge orang. Saya sampai di pesawat, duduk di sebelah saya lihat anak muda pakai celana jeans,
Celana jin tentu bajunya setan. Dengan airport. Oh. Saya lihat di penghuni neraka jahanam. Setelah pesawat panas, dia buka airportnya, dia gulung, dia letakkan, habis itu dia pukul kursi itu. Soalnya istighfar bukan. Tapi untuk minta maaf, yakin. Please forgive me. Tapi saya merasa tidak berdosa, kan saya belum ngomong. Tapi setelah itu saya membetul tamparan keras. Jangan nilai orang dari sini. Selama dia sesuai tuntunan syariat. Ini jangan dibalik. Yang dengan selama jangan dibalik. Nanti itu dibalik. Pakai celana pendek, pakai antik. Lalu ditanya orang, kamu kok gini? Jangan nilai dari sini. Nanti kan hatinya dulu. Itu kan antik dua sini. Tuhan, kita ini ngajak orang ke jalan Allah. Ukhuwah. Yang kelima, apa dia? Apapun perbedaan kita, jangan pernah lupa saling mendoakan. Saya yakin dan percaya Ustaz Salim di tengah munajatnya di tengah malam pasti dia mendoakan saya. Pede sekali Ustaz. Ya? Kapan saat dia katakan wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, saudara-saudara kami yang seiman, dia ucapkan salam untuk saya sehari 5 kali. Kapan? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, wassalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Dengan syarat orangnya soleh. Makanya selesai wudu minta jadi orang soleh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika salihin, supaya dapat salam dari seluruh orang yang soleh. Saking inginnya dapat anak soleh, dia kasih nama siapa? Anak yang soleh. Tapi ternyata pendidikannya tak baik. Akhirnya itu kayak Bang Saleh. Jarjit baik, Meme salah pendidikan. Harus dididik dengan baik. Nama sudah baik, pendidikan mesti baik. Nama adalah doa. Maka doakan saudaramu. Ketika kau sebut namanya, kau sudah doakan dia. Nama yang paling baik adalah nama yang disandingkan dengan Asmaul Husna, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Wahab, Abdul Somad. Nama adalah doa. Ketika kau sebut namanya, kau sedang berdoa. Apa kau katakan? Salim, selamat. Yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada harta, wala banun, tak ada anak, illa man atallaha biqalbin salim. Tapi jangan yang gadis terbayang wajah Ustaz membawa hati yang selamat dari segala penyakit hati, hasad, tamak, sum'ah. Dari dia ukhuwah. 45 menit Ustaz baru cerita ukhuwah. Kebangkitannya kapan? Kalau sudah ukhuwah pasti mati. Kalau sudah berukhuwah pasti mati. Mana buktinya? Semuanya berukhuwah dan bangkit. Semua yang berslogan ukhuwah, 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 tapi tak ada ukhuwah, kita hanya akan sikut-sikutan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau saudara kita, ahli fillah, saudara sama-sama hamba Allah. Dia ingin dengarkan tausiah, ingin satu majlis dengan kita. Kita terangkan langsung isi kajian kita yang 5 pada. Terangkan langsung yang 5 tadi. Apa yang 5 itu Pak Ustaz? Saya pun tak ingat. Rekamannya ada, insyaAllah. Habis waktu. Terima kasih. Mohon maaf segala kesilapan. Aku qauli hadza, Abdul Somad hamba Allah yang dhaif, penuh dengan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Akhi Azhar Aziz, inspiring book Fajar Sang Hafiz. Maaf, anak lumpuh otak hafal Al-Quran. Abdul Somad yang sehat otaknya, isi kepalanya juz 30 pun hilang-hilang timbul. Dulu waktu di Al-Azhar memang pernah tingkat 1 2 juz, tingkat 2 2 juz, tingkat 3 2 juz, tingkat 4 2 juz, Taman Al-Azhar 8 juz. Naik pesawat hilang 2 juz. Tapi saudaraku, apa kata pengantar Kiai Haji Bahtiar Nasir, Syekh Khalid bin Abdullah Al-Hamudi, ulama dan pakar pendidikan Saudi Arabia. Allahu Akbar. Hamparan keras ke pipi Abdul Somad. Kau kenapa tak hafal Quran, Abdul Somad? Cita-cita ibu saya yang tak tercapai sampai hari ini, kau tak hafal Quran. Ini ijazah LC Umar dari Al-Azhar, ini ijazah MA Umar dari Maroko. Kau tak hafal Quran. Dicoba hafal sekarang, baca mangkali dan muncul. Yang merasa sombong, yang merasa tinggi, yang merasa hebat dengan detailnya. Mana detail? Ada Quran di kepala. Kita pejamkan mata. Saudaraku Azhar Aziz dipejamkannya mata, 30 juz muncul di kepalanya. Tinggal klik saja Al-Baqarah muncul, Al-Maidah muncul. Kita klik Al-Nisa, datang perempuan. Langsung jawab. Ustaz mau baca sendiri atau saya bacakan pertanyaan-pertanyaan? Lebih indah kalau dibaca. Tapi sebelumnya sambil saya membacakan, saya ingat antum tadi makan pisang. Sepertinya suka pisang. Anggurnya sekarang ya? Boleh juga. Anggur. Yang ada kan tolak bala. Tolak anggur mana ada? Sendiri ya, apa ya? Mau apa? Minum dulu. Lagi, kasih itu. Alhamdulillah. Baik, sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk. Pertama-tama saya izin menunjukkan yang bersesuaian dengan tema terutama. Beberapa tidak bersesuaian langsung tapi ada kaitan. Ini pertanyaan pertama yang paling hebat. Nama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan, mohon tanggapannya Ustaz Abdul Somad tentang aksi bela Islam 212 dan lain sebagainya. Bagaimana Ustaz? Ustadz Arifin Ilham bergandeng tangan dengan Ustadz Bahtiar Nasir dari Universitas Islam Madinah, bergandeng tangan dengan Ustadz Zaitun Rasmin. Kalau Ustadz Arifin Ilham bergandeng tangan dengan A'agim, enggak ada yang jalan. Karena satu mazhab. Tapi Ustadz Arifin Ilham dengan Ustadz Zaitun Rasmin, di mana letak bedanya? Ustadz Arifin Ilham coba datang ke majelis beliau di Sentul, zikirnya jahar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ustadz Zaitun Rasmin, tapi di saat ukhuwah mengangkat mereka, bergandeng tangan mereka, Ustadz Abu Jibril turun semuanya. Al-Mukarram Habib Rizik Syihab turun semuanya. Jadi ada orang mengatakan Islam ini akan bersatu ketika menghadapi musuh. Najmuddin Hikmatyar, Burhanuddin Rabbani berkumpul semuanya mujahidin ketika menghadapi siapa? Menghadapi tentara Rusia. Semuanya berkumpul dari kalangan garis lurus, dari kalangan garis keras, macam-macam. Tapi begitu Rusia pergi meninggalkan Afghanistan, berkecamuk sesama mereka. Dulu kita bersatu, maka eratkan persatuan ini, jangan sampai kemaslahan ini cepat berlalu. Makanya terus ada kajian-kajian. Dan kemarin di Palembang, kami dari Palembang ke Jakarta baru kemarin, rata-rata semua tetap menghidupkan spirit. Di Palembang berkumpul dokter-dokter spesialis yang duitnya banyak-banyak itu buat
market 212, supermarket 212. Di Makassar, di luar masjid tempat saya ceramah, kafe 212. Lalu kemudian nanti subuh besok kami pulang di Bukit Tinggi juga dalam melanjutkan spirit 212. Dan Ahad subuh nanti di Padang juga pengajian tabligh akbar dalam spirit 212. Terus dihidupkan, tapi jangan sekedar ngumpul ramai-ramai. What's next? Setelah ini langkah apa? Langkah perbaikan ekonomi umat, program untuk pemuda, tapi tetap di bawah spirit 212. Dari penanya yang sama, Ustaz. Pertanyaan kedua adalah kapan Ustaz nikah lagi usul Ustaz Arifin Ilham? Dari pertanyaan yang sama, Ustaz. Poligami ini antara pergulatan keberanian dan takdir. Dan saya pribadi, saya PNS, pegawai negeri sipil. Maka pegawai negeri sipil itu beratnya mengurus surat izin atasan. Tentu atasan kita begitu lihat surat permohonan, gua aja masih satu, mau dua. Jadi itu nantilah saya ceritakan. Ustaz juga dari pertanyaan di buku jamaah di Ponorogo, insyaallah kita bisa Allahu Akbar. Pertanyaan kedua, melihat keadaan umat saat ini, apa yang menyebabkan ukhuwah kita begitu mudah tercerai-berai satu sama lain? Saya hampir tidak ada kendala untuk masuk ke berbagai kalangan. Suatu ketika datang SMS ke saya dari Profesor Dr. Linahar Ilyas. Saya Linahar Ilyas, saya suka dengan tausiah-tausiah Anda, lanjutkan. Ini pasti ada yang mau ngerjain saya. Ini kan dari kalangan Muhammadiyah yang dalam beberapa pendapat berseberangan dengan saya, nampaknya mau ngerjain. Saya tanya ke Ustaz Salim, Fahmi Salim, Ustaz Fahmi Salim, ya benar nggak Dilo punya nomor Profesor Linahar Ilyas? Ya, betul. Berarti beliau yang SMS saya. Profesor, doktor, ketua Muhammadiyah mau SMS. Ini kadang Ustaz baru ceramah 24 bahkan mau SMS. Betapa ukhuwah terajun. Saya ceramah di Masjid Muhammadiyah 2 tahun, betul-betul di Jalan Paus, Pekanbaru, Riau. 2 tahun sampai akhirnya berhenti, bukan karena diusir, saya mengajukan mundur diri karena beberapa kali tidak datang di Masjid Muhammadiyah. Jadi yang merusak hubungan kita ini adalah ketika ada pihak-pihak yang senang dengan perpecahan kita karena mereka menikmati itu di dalam. Dan itu terjadi pada pasukan Rasulullah SAW dalam perang Uhud. Siapa yang merusak itu di dalam? Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka di satu surat khusus dalam Al-Quran, apa dia? Surat Al-Munafiqun. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Semua isu-isu sudah saya klarifikasi, tapi foto dan ceramah itu seperti dipegang. Nanti sampai masanya sekian bulan dimunculkan lagi. Setelah sepi dipegang. Setelah itu dimunculkan lagi. Siapa pihak-pihaknya? Kita tak perlu cari. Karena di depan kita ada yang lebih besar daripada mengawasi isu-isu ini. Alhamdulillah banyak berjalan, banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa. Saya ceramah di satu masjid kemarin di Cibubur. Kami tidak lagi pentingkan khilafiyah ini Pak Ustaz. Kami punya target ke depan. Target kami bagaimana membebaskan tanah ini 6 miliar karena kami mau bikin poliklinik gratis untuk anak fakir miskin. Maka kita punya target ke depan. Kami tidak pentingkan lagi masalah khilafiyah ini Pak Ustaz, karena target kami ke depan bagaimana anak-anak muda punya pekerjaan, kuliah yang berhasil. Program target kami ke depan. Masjid ini menjadi ikon di mana-mana disebut orang. Saya pun kalau ceramah kepada masyarakat, lihat tuh di sana, di Yogyakarta, Masjid Joko kalian bisa hebat sholat jamaahnya, tak lagi lihat golongan, tak lagi heboh dengan khilafiyah. Ustaz pernah ke sana? Belum. Tapi setelah pulang dari sini, tengoklah yang nanya-nanya saya kemarin, saya akan katakan, aku sudah sampai ke sana. Pertanyaan berikutnya, saya punya teman
tenang Ustaz, tenang, ini tidak percaya sama ulama, tidak percaya sama habaib, kiai dan ustaz-ustaz. Selalu nggak percaya pada sumber-sumber rujukan umat, tapi dia itu percaya media massa, percaya berita-berita miring tentang umat Islam dan sebagainya. Nah, bagaimana cara saya sebagai saudara menolong teman saya ini karena mereka beragama Islam, mengaku beragama Islam, tetapi sering justru menjadi orang yang bersuara miring tentang agamanya sendiri. Bagaimana mereka ini, teman-teman saya ini sholat dan puasa, mereka menjalankan syariat. Nah, sebagai saudara, apa yang harus saya lakukan untuk membawa mereka kepada persaudaraan Islam? Pagi mau berangkat kerja, motor diengkol, start nggak hidup, diengkol meletup 2 kali. Tentu ada yang salah dengan businya, mungkin kena hujan bersih dia. Kita bawa kemana? Ke bengkel, karena bengkel yang ngerti apa yang salah dengan ini. Oke, kasus kedua, masuk ke mobil, mobilnya di start, hidup jalan, sampai di jalan AC dihidupkan, kok makin panas. Dibawa kemana? Ke tukang reparasi AC. Kenapa kita tidak betulkan sendiri? Kenapa mesti pada yang ahli? Kalau dalam masalah AC bawa ke ahli AC, dalam masalah motor bawa ke bengkel motor, maka dalam masalah agama percayalah kepada orang yang dilebihkan Allah. Kita seperti ini. Dalam hal rezeki seperti ini, ada yang rezekinya lebih, ada yang kurang. Dalam fisik juga begitu. Ada yang lebih, ada yang kurang. Dalam akal juga begitu. Ada yang lebih, ada yang kurang. Maka yang kurang bertanya kepada yang lebih. Apa kata Allah? Fas'alu ahla dzikri. Tanya yang tahu, paham. Siapa dia? Di Jawa disebut kiai, di sana disebut tuan guru, di sana disebut syekh, di sana disebut ustad. Ustad itu bahasa Turki, artinya guru besar. Ustaz Abdul Somad, guru besar Abdul Somad. Sampai di tempat kita jadi guru ngaji. Itu hebatnya Indonesia. Semua titel-titel besar begitu sampai ke Indonesia jatuh. Luar biasa. Tidak ada kesombongan dan keangkuhan. Guru besar mau turun jadi guru ngaji. Oleh sebab itu maka kita tanya pada ulama, pada habib kita, pada ustaz kita, pada kiai kita. Jangan percaya kepada koran. Kata Muhammad 5 menasehati anaknya Hasan 2, menasehati cucunya Muhammad 6. Jangan percaya pada koran, karena koran itu yang benar cuma 2. Pertama harga, kedua tanggal. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan berikutnya, ulama mana yang harus kita ikuti pada zaman yang sekarang ini? Kriteria seperti apa ulama-ulama yang patut untuk diikuti? Man ya'ish ba'di, siapa yang hidup sesudah aku mati, fasayara ikhtilafan katsira, dia akan melihat ikhtilaf yang sangat besar terjadi pada umat ini. Lalu bagaimana kami nanti ya Rasulullah? Alaikum bisunnati, ikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, khulafa'ur rasyidin sesudahku. Abdu alaihi bin nawajid, gigit pakai gigi gerak. Apa ciri mereka ya Rasulullah? Ma ana alaihi wa ashabi. Iftaraqatil yahud ala 71 firqah. Yahudi terpecah 71 golongan. Wa iftaraqatil nasara ala 72 firqah. Nasrani pecah lebih banyak, 72 golongan. Wa iftaraqat ummati ala 73 firqah. Umatku lebih banyak lagi, 71, 72, 73. Dan kata Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa, itu bukan angka nominal, karena setelah dihitung Nasrani sektenya lebih dari 72. Maknanya di situ apa? 71 banyak, 72 lebih banyak, 73 lebih banyak, macam-macam namanya. Tapi kamu ikut satu. Apa ciri dia? Ma ana alaihi wa ashabi, jalan yang ditempuh aku dan sahabat-sahabatku. Inilah dia wasatiyah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Mungkin sudah merumuskan, tak boleh menyesatkan orang selama dia masih dari rukun iman 6, rukun Islam 5. Dia bersyahadat, dia sholat,
dia puasa, dia zakat, dia haji ke Baitullah, bukan haji ke gunung, ke bukit, ke gurun. Dia beriman kepada Allah, malaikat, antumina billah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wa yaumil akhir, wa biqadri khairihi wa syarrihi. Ada 7 poin yang dirumuskan oleh Majelis Ulama Indonesia supaya orang tidak gampang menyesatkan dan tidak termasuk ke dalam aliran sesat. Ngaji, ngaji, ngaji. Ngaji yang terbuka, bukan inklusif, bukan eksklusif tertutup, tapi ngaji betul-betul mengikut Al-Quran dan Sunnah jadi pedoman. Quran, hadis, ijma, qiyas, syar'u qaulana, satu zara'i, istihsan, istishab, qaul sahabi, urf, kaji usul fikih, halaqah. Di sana ada halaqah hadis, di sana ada halaqah tafsir, di sana ada halaqah usul fikih, di sana ada halaqah fikih. Orang kalau makin banyak mengkaji, maka insyaallah makin luas cakrawalanya. Jangan kenali gajah, kau katakan bulat panjang hanya kau bau dilihat ekornya. Jangan kau katakan dia tipis lebar hanya kau baru sentuh telinganya, tapi pandang dia secara utuh. Udkhulu fis silmi kaffah. Apa itu kaffah? Kabeh. Secara keseluruhan. Allah. Baik, Ustaz. Yang berikutnya, bagaimana pandangan Ustaz dan tanggapannya tentang terjadinya di dalam umat Islam sendiri ada berbagai hal yang kurang menyenangkan akhir-akhir ini, seperti ada ustaz yang dilarang mengisi kajian di tempat-tempat tertentu, dibubarkan kajiannya dan lain sebagainya. Negeri ini bahkan oleh oknum umat Islam sendiri. Negeri ini negeri hukum, maka hukum mesti di atas segalanya. Hukum matanya tertutup, dia tidak boleh berpihak kepada satu kelompok. Wala yajrimannakum shan'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Jangan kebencian kamu kepada suatu kelompok membuat kamu tidak bersikap adil. I'dilu, adillah wa aqrabu littaqwa. Dilarang di tempat ini, terbuka pintu yang lain. Rugikah bagi ustaz ini? Tidak rugi. Kamu ketika dilarang berceramah di sini, kamu sedih? Enggak, Ustaz, saya enggak sedih. Kenapa? Justru saya anggap itu bonus dari Allah supaya saya bisa libur dan main-main dengan anak istri di rumah. Bagi dia itu tidak, tapi bagi engkau sampai masanya ada kabut gelap. Kabut gelap dan orang mengatakan, oh kabut gelap, kabut gelap. Orang beriman dia tak sedih. Kenapa? Setelah kabut gelap akan turun hujan yang luar biasa hebat. Air bisa ditampung untuk minum, turun ke bawah menumbuhkan padi dalam tanaman, dan setelah itu cahaya matahari terang benderang. Maka bagi mereka sahabat-sahabat, mereka tak pernah sedih dicekal di sana, dicekal sini. Kenapa? Karena mereka yang menolong agama Allah, pujian tak membuat dia melambung, hinaan tak membuat dia murung. Ala inna awliya Allah, ketahuilah wali-wali Allah yang menolong agama Allah ini, sifat mereka dua. La khaufun alaihim, mereka tak pernah takut. Wala hum yahzanun, dan mereka tak pernah bersedih hati. Justru kita buat limpahan gerakan yang luar biasa. Masjid anak muda, masjid anak muda, masjid anak muda. Sekarang orang tidak lagi patuh kepada ormas, tidak lagi patuh kepada tokoh. Kenapa? Karena orang sudah cerdas. Ketika dia lihat masjid ini menjanjikan keramaian, dia ramai. Dia lihat ustaz ini, dia tidak peduli ustaz itu tidak doktor, tidak profesor. Dia tidak peduli ustaz itu bukan ketua ormas. Dia tidak peduli ustaz itu apa, tapi dia lihat membawakan aspirasi yang baik berdasarkan agama Allah. Maka mereka muncul. Maka buatlah gerakan air bah yang besar-besaran sehingga akan melimpah air ini naik ke darat. Maka sampah-sampah itu akan hilang sendiri. Harapan kita di masa akan datang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, pertanyaan selingan ukhuwah yang sangat intim. Ini pertanyaannya enggak jumpa langsung dengan Ustaz, biasanya dia lucu. Ustaz, saya menikah sudah setahun. Bagaimana caranya mendidik istri agar lebih taat? Pertanyaan terberat seperti ini. Ya. Jadi saya mulai dulu bagi yang belum menikah. Karena ini perjalanan sudah di tengah perjalanan, mau mundur ke belakang, kereta tidak bisa mundur, karena nggak ada gigi mundur. Oke, kita mulai bagi yang belum menikah. Kalian harus jelas dulu agenda. Kamu kan kuliah, nanti mau kerja apa nggak kerja? Jangan sampai setelah menikah
Rumahnya di mana? Rumah orang tua di mana? Kamu nanti mau tinggal di sana atau tinggal? Harus jelas clear semua. Makanya pacaran bullshit, omong kosong. Nggak ada, itu bohong semua. Waktu jalan sana, jalan sini, jalan sana, jalan, tidak pernah membicarakan yang serius. Yang serius, kamu kan disekolahkan bapakmu, uangnya sudah banyak habis, kamu mau kerja apa enggak? Aku mau kerja, oke. Aku nggak bisa lihat kamu kerja kalau anak kita masih kecil. Nanti setelah anak besar baru kamu kerja, deal, oke. Selesai pasal 1, masuk pasal 2. Nah, setelah di tengah jalan itu payah. Nanti pertentangan, konflik segala macam. Ibu kamu masih ada. Nah, kamu sejak nggak menerima aku sepaket dengan ibu. Karena kau akan menjadi second woman. Kau kedua. Yang pertama siapa? Lihat tatoku. I love my mom. Nah, bagi yang belum terjadi, maka kalian mesti jangan anggap inilah perempuan satu-satunya. Perempuan banyak, saudara. Bunga bukan sampai kumbang, bukan seekor. Kata tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Ini mahasiswa dulu di kampus, lontong sayur sampai dingin. Itu kenapa? Enggak mau SMS nggak dibalas, telepon nggak diangkat. Itu Siti Badriah. Cari yang lain, masih ada yang lain. Saya aja baru duduk di kantin 15 menit bolak-balik perempuan lewat. Lewat aja. Nah, bagian belum fit and proper test. Nanti buat timnya. Ketua panitia Ustaz Salim Abdullah, sekretaris Abdul Somad Elsyed. Saya luangkan waktu untuk membuat tesnya nanti di sini. Lalu kemudian bagi yang sudah terjadi, wa amruhum syura bainahum, musyawarah. Duduk bersama ayahnya, ibunya, kamu, istrimu, siapa lagi? Ada pihak ketiga, dudukkan di sini. Duduk, selesai. Jangan menyimpan api dalam sekam, nampaknya tidak ada, tapi dia membara dan meledak pada masa akhir. Bom waktu. Big Bang. Nah, Allah. Baik, pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan agak berat untuk saya, untuk Ustaz senang ini. Bagaimana tanggapan Ustaz tentang saudara-saudara kita yang sekarang ini karena semangatnya dalam beragama jadi tidak memindahkan imam 4 madhab, selalu mudah sekali berteriak kepada Al-Quran dan Sunnah, tetapi mereka menjadi merendahkan para ulama, tidak menganggap kepada para imam 4 madhab, bahkan dengan logika dangkal mereka sering mempertanyakan kita dan mengatakan untuk Rasulullah baru Imam Syafi'i begitu. Saya tinggal satu hotel dengan sahabat Afifillah. Dalam setiap masalah dia selalu mengatakan mari kembali Quran dan Sunnah. Sedangkan saya selalu mengutip Imam Nawawi, Imam Ramli, Imam As-Suluki, Imam Syafi'i, Imam Asyuti, Imam Jalaluddin Abdul Rahman Asyuti, Imam Hajar Al-Asqalani. Dan dia selalu mengatakan mari kembali Quran dan Sunnah. Sampai akhirnya satu masalah muncul. Jumrah ula, jumrah wusta, jumrah aqabah. Ula, wusta, aqabah. Tiba-tiba ada orang minta wakilkan melontarkan jumrah. Tolong melontarkan jumrah, aku gak bisa melontar sakit. Oke, aku bawa baju. Nah, ketika mau melontar jumrah, apakah 7 dulu Abdul Somad, setelah itu pindah ke wusta, baru pindah ke aqabah, baru ulang lagi untuk sahabat tadi? Atau boleh langsung Abdul Somad 7, sahabatku 7, Abdul Somad 7, sahabatku 7. Mana? Lalu apa dia jawab? Boleh. Kawan yang tadi ngomong mari bukan sunnah, boleh kita lontar untuk kita dulu 7, setelah itu baru untuk teman kita 7. Untuk 7, teman kita 7. Quran sunnahnya mana? Apa kata dia? Menurut pendapat Imam bin Bas. Apa maknanya? Tidak ada orang yang mampu kembali ke Quran dan Sunnah. Semuanya Quran Sunnah melalui ulama. Saudara-saudaraku fillah itu juga kembali ke Quran Sunnah melalui Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh
Nasruddin Al-Albani. Oleh sebab itu, kalau aku boleh ke Quran Sunnah melalui Syekh bin Baz, mengapa saudaraku tidak boleh ke Quran Sunnah melalui Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, Imam Ibnu Hajar As-Suyuti? Nah, ini tentang masalah keedah kembali ke Quran dan Sunnah. Imam Syafi'i baru bisa berijtihad mendalami bahasa Arab 20 sana fi Bani Hulail, 20 tahun di Bani Hulail, bahasa yang paling original, asli, tidak terkontaminasi dengan bahasa pasaran di Makkah. 20 tahun. Kita yang berkata mari kembali ke Quran dan Sunnah, sampai bahasa Arabnya berapa tahun? Soalnya 4 tahun Pak Ustaz, karena ada mata kuliah yang lain. 2 SKS, 16 tatap muka, potong pertemuan pertama, potong mid semester, potong UAS, libur 3 hari, hari BJP nasional. Kalau beliau kan nggak libur asal. Libur asal. Kadang kita terlambat, kadang dosennya lambat, kadang sama-sama lambat. Lalu kita berkata, mari kembali Quran dan Sunnah. Maka mari kembali Quran dan Sunnah dengan al-ulama warasatul anbiya. Saya ikut pendapat Imam Syafi'i. Silakan. Apakah ulama-ulama Saudi Arabia itu tidak bermazhab? Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz dalam Majmu' Fatawa dia berkata, aku mengikut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Artinya dia mengikut Imam Hambali. Tapi dalam masalah ini aku tidak ikut Hambali. Dalam masalah mana? Dalam masalah membaca Fatihah di belakang imam. Menurut Imam Hambali, kalau imam sudah baca Fatihah, mau gak pun baca. Tapi dalam masalah ini, kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, aku mengikut hadis Nabi, la salata illa bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat kalau tidak baca Fatihah. Dan itu mazhab Syafi'i. Syafi'i membaca Fatihah di belakang imam. Oleh sebab itu, ketika Imam Syahid Hasan Al-Banna masuk ke masjid, ada 2 orang senang kelahi. Kamu kelahi kenapa? Tarawih hanya 11 rakaat, lebih dari 11 bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Kata yang satu lagi, tarawih mesti 23 rakaat. Kalau tidak 23 rakaat, bukan tarawih. Kata Syekh Hasan Al-Banna, hukum tarawih itu apa? Sunnah. Kelahi di masjid hukumnya haram. Yang 11 rakaat hadis riwayat Aisyah, kan Rasulullah SAW salat la yazidu ala 11 rakaat fi Ramadan atau fi ghairi Ramadan, tak pernah lebih dari 11 rakaat. Sedangkan 23 imamnya Ubay bin Ka'ab, yang mengangkat Ubay Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa 23 rakaat? Karena orang tidak sanggup ikut Nabi 11 rakaat. Rakaat pertamanya surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Ini umat gak sanggup, maka kita pendekkan saja 1 malam 1 juz. Maka kesimpulannya, kalau tegaknya lama, rakaatnya dikit. Kalau tegaknya sebentar, rakaatnya banyak. Kalau ayatnya panjang, rakaatnya dikit. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Masyarakat kita tinggal cerdas aja, gabungkan antara 2, rakaatnya dikit, ayatnya pendek. Ikut pendapat. Bahkan Ustadz Dr. Firanda Andirja, S3 dari Madinah, dalam videonya ketika ditanya tentang isbal, masalah kaki celana lewat mata kaki ini ulama tidak sepakat. Tapi saya, kata Ustaz Firanda Andirja, lebih condong kepada haram. Tapi ada pendapat mengatakan tidak haram. Yang dia maksud pendapat Imam Syafi'i. Bukan pendapat Abu Somad. Bukan Abu Somad. Jangan katakan Abu Somad. Tidak ada Abu Somad di antara kita. Kata Imam Syafi'i, dikutip oleh Imam Nawawi, kalau enggak sombong enggak apa-apa. Kata Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, kalau enggak sombong enggak apa-apa. Kata Imam Syaukani dalam Nailul Awtar, kalau enggak sombong enggak apa-apa. Kata Imam San'ani dalam Subulus Salam, kalau enggak sombong enggak apa-apa. Kata Syekh Qardawi dalam Kaifa Nata'ammal Ma'as Sunnah, kalau enggak sombong enggak apa-apa. Kata Syekh Atiyah Safar dalam Fatawa Al-Azhar, kalau enggak sombong enggak apa-apa.
Maka ketika kita berkawan, nggak perlu kita lihat ke bawah terus. Tadi waktu lagi di atas, banyak kawan yang motong kaki celana, yang udah motong ya biarin, nggak usah kita ejek. Yang belum motong juga, kalau dia nggak nginjak tai ayam segala macam, ya nggak usah kita urus. Kalau yang motong dengan nggak motong kelahi, antara celana yang pendek dengan celana panjang kelahi, yang ketawa ya nggak pakai celana. Pertanyaan berikutnya, bagaimana arahan para ulama terhadap umat apabila mereka sedang diperintah oleh pemerintahan yang zalim kepada umat? Ati Allah. Teman-teman kita siap-siap nyetat ya. Saya ditanya, Ustaz takut nggak dengan Intel? Saya bilang saya sudah lama berdekatan dengan Intel sejak kuliah dulu. Intel kecil. Man ra'a min ati Allah ta'ala kepada Allah, wa ati'ur Rasul ta'ala kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan pemimpin. Coba lihat bunyi ati'unya berapa kali? 2 kali. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Yang ketiga nggak ada ati'unya. Ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ulil amri. Kenapa tidak ada ati'u? Mana ayat itu apa? Taat kamu pada Allah, taat kamu pada Rasul, taat kamu pada pemimpin yang taat pada Allah dan Rasul. Begitu maknanya kata berapa? 2. Ayat sebelumnya baca. Apa ayat sebelumnya? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Amanah dan adil. Kalau dia mungkar bagaimana? Ya kita harus tegakkan keadilan. Man ra'a minkum munkaran, siapa yang melihat kemungkaran, dia lihat diam saja, falyughayyirhu bi yadihi, dengan fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Tapi dalam yastati fabiqalbi. Tapi dengan hati dia bukan selamat. Wadzalika adhaful iman. Itulah selemah-lemah iman. Mau buat rumah yang kokoh, mau buat beli mobil yang kencang, kenapa ketika iman pilih yang paling lemah? Maka mesti ada amar ma'ruf nahi munkar. Pertanyaan berikutnya tentang hukum Ustaz. Saya seorang pengusaha developer perumahan. Apakah saya berdosa bila menyuap agar izin perumahan saya bisa cepat selesai? Karena kalau tidak disuap, izinnya nggak keluar Ustaz. Sementara pengusaha properti yang lain itu mereka semuanya menyuap sehingga izinnya keluar. Kalau saya tidak menyuap, saya tidak mendapatkan hak saya, padahal saya sudah memenuhi semua prosedur yang lain. Efek dari ibu-ibu yang membiarkan anaknya makan sendiri waktu kecil, setelah besar dia mau minta suap terus. Nah, masalah hukum suap ini 2. Kalau engkau sudah cukup syarat dan itu hak engkau, lalu dia minta bayar, kau bayar karena kau sedang mengambil hakmu. Ini cincin punya saya, lalu ditemukan oleh orang lain. Memang punya saya, ditemukan orang lain. Lalu ketika saya lihat, oh, itu cincin saya. Itu cincin saya katakan. Apa kata dia? Ini cincinmu, iya. 1 million. Maka saat itu boleh saya bayar, karena itu punya saya. Contoh, penerimaan guru honorer. Syarat sudah menghonor 5 tahun. Nilai IP 3,7. Ijazah FK. Kita punya 3-tiganya. Honor 5 tahun. Ijazah FK, IP 3,7. Bawa. Begitu sampai di kantor dinas, pegawainya nanya, mau bayar berapa? Kita tanya, kau mau berapa? Itu memang punya aku. Kalau kita tidak bayar, akan diambil orang lain. Berapa banyak guru-guru di pedesaan orang lain mengambil karena kita tidak bayar. Itu hak kita. Yang tidak boleh itu kita bawa. Kamu sudah honor berapa lama? Baru setahun. Ijazah kamu apa? Teknik sipil. IP kamu berapa? 2,5. Tapi saya bayar jatah orang. Kamu marah, kamu ngambil, bukan hak. Oleh sebab itu dalam masalah ini, tapi dengan baik-baik, saya tidak mau keluar dari masjid ini
muncul isu Abu Sowan menghalalkan sogok, bertambah lagi caci maki. Memang PT, CV, perusahaan Anda qualified, memang layak, lulus fit and proper test. Tukangnya, ahlinya, arsiteknya memang kompeten, tapi pegawai ini jahat. Dia minta, kamu bayar, kamu ambil hak kamu. Itu hak kamu, harus kamu ambil. Kalau tidak akan diambil orang lain yang lebih zalim, yang anyaya. Tapi ketika kamu tidak cukup syarat, kamu mau man rasyana falaysa minna, siapa yang menipu kami, maka dia bukan golongan kami. Wallahu. Terima kasih Pak. Selanjutnya ada pertanyaan tentang ukhuwah kami. Bagaimana sikap terbaik kita terhadap sesama saudara kita dari umat Islam yang mudah sekali membid'ahkan amalan-amalan dari sesamanya. Kadang-kadang kita sudah membangun jamaah yang bersatu padu, bikin makmur masjid, tapi karena ada seperti ini jadi banyak yang kemudian riwah dari makmur masjid dan sebagainya. Saya ngutip lagi. Saya kebanyakan motif. Paling selamat tuh motif. Sedang motif pun dicaci maki. Kata Ustaz Abdullah Hadrami dari Malang, jangan mudah membid'ahkan. Ketika kau katakan temanmu, hai pelaku bid'ah, maka artinya kau mengatakan, hai dhalalah, hai fitnah. Karena kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin fitnah. Tidak semua bid'ah menurut ulama ini sepakat bid'ah menurut ini, karena ada ikhtilaf di sana antara Imam Syatibi dengan Imam Nawawi tentang klasifikasi bid'ah. Imam Syafi'i mengatakan, idza uhditsa, kalau ada suatu perbuatan yang tidak pernah dibuat Nabi, perbuatan itu tidak pernah dibuat Nabi sama sekali, wafaqas syariah, tapi sesuai dengan Quran dan Sunnah, fa bid'atun mahmudah, maka dia tidak dikatakan mazmumah, dhalalah, tapi dia mahmudah. Mana contohnya? Tidak pernah dilakukan Nabi sama sekali. Nabi tidak pernah mengajarkan, tapi dilakukan sahabat Nabi. Namanya Abdurrahman ibn Auf. Kalau dia pulang ke rumah, dia baca ayat kursi di 4 sudut rumahnya. Allahu la ilaha illa ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Pergi ke sudut satu lagi, Allahu la ilaha ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Pergi ke sudut lagi, Allahu la ilaha ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Pergi ke 4 sudut lagi. Itu tak pernah dibuat Nabi. Kalau definisi bid'ah itu diringkas singkat sekali, jika tidak dilakukan Nabi bid'ah, maka Abdurrahman bin Auf sudah buat bid'ah. Karena Nabi tidak pernah menyetujui perbuatannya. Seandainya Nabi menyetujui perbuatannya, maka namanya sunnah takririyah. Tapi ini tidak. Baca kitab Syiar A'lam An-Nubala yang ditulis oleh Imam Al-Zahabi dalam biografi Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf membaca 4 sudut ayat kursi di rumahnya. Imam Yahya bin Ma'in pulang ke rumah di waktu malam, dia baca ayat kursi 60 sampai 70 kali. Tidak pernah dibuat Nabi. Imam Ahmad bin Hanbal solatnya 300 rakaat, diriwayatkan oleh anaknya. Tidak pernah dilakukan Nabi. Imam Ibn Taimiyah selesai solat subuh sampai waktu syuruk 5:11 sampai terbit matahari, dia melihat ke atas baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salat subuh jam 3.57, syuruk 5.11. Bayangkan lebih 1 jam dia membaca Fatihah ke atas. Buka kitab manaqib Imam Ibn Taimiyah. Tidak pernah dilakukan Nabi. Oleh sebab itu selama dia masih dipayungi oleh dalil am, maka tak boleh dikatakan bid'ah. Saya sampai di suatu kampung jauh dari kota. Mereka tradisinya ada membaca surah Yasin. Kami selalu di situ baca surah Yasin, katanya. Terus datang penceramah mengatakan surah Yasin itu bid'ah. Terus sampai sekarang kami tidak pernah buka Quran lagi. Kalau kita mau perbaiki, saya tidak setuju dengan status quo baca Yasin terus. Nah, kalau kita mau perbaiki bukan begitu, Bapak Ibu.
Kemarin udah baca Yasin kan? Ya. Sekarang kita ubah baca tafsir surat Yasin. Oh, karena langsung tafsirnya Pak Ustaz, bacaannya aja belum jelas. Oke, tajwid dulu. Nah, hari Kamis depan baca tajwidnya ya. Ya, ikut 5 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal Azizir Rahim. Bagus, ikut. Kita datang, aduh. Tapi jangan langsung dia suruh keluar, perbaiki. Oke. Sebulan ini fokus pada ayatnya tajwidnya. Tajwidnya sudah oke? Ya. Tafsir surat Yasin. Kita baca tafsir surat Yasin. Yasin, apa maknanya? Huruf muqatta'ah ini ayat mutasyabihat kan atau muhkamat? Innaka, di situ siapa sebenarnya? Laminal mursalin ala suratul mustaqim. Apa makna suratul mustaqim? Selesai tafsirnya, Bapak Ibu sekalian, karena kita sudah khatam surat Yasin, kita pindah ke surat-surat pendek dari Amma Yatasaalu. Cantik perubahannya. Ini dilakukan. Siapa yang mengajar itu? Anak-anak UGM. Siapa yang mengajar itu? Anak-anak dari Universitas Islam Indonesia. Siapa itu? Mahasiswa dari UIN Suka. Tidak mesti jurusan agama. Agama itu pokoknya, tapi dia multi talenta. Anak sains teknologi, tapi ngerti tafsir. Anak dari Fakultas Pertanian, dia setiap ngajar Al-Baqarah ya. Al-Baqarah kenapa? Rupanya jurusan peternakan. Sama. Jadi tafsirkannya tafsir Al-Baqarah. Jazakumullah khairan atas waktu dan atau uji serta jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh hadirin kepada sama. Banyak pertanyaan yang terkumpul di depan saya, tetapi waktu juga yang membatasi kita tidak bisa melebihi waktu yang sudah disediakan oleh panitia. Insya Allah mudah-mudahan kita berkesempatan lagi untuk berjumpa dan menambah ilmu dan keberkahan majelis dari Ustaz Abdul Somad. Amin. Waktu yang akan datang, insya Allah. Amin. Saya lihat gejalanya sudah jatuh cinta dari Jogja. Sudah jatuh cinta, mudah-mudahan kadang-kadang jadwal itu administratif sifatnya. Tapi kalau cinta itu spontanitas, insya Allah akan banyak datang ke Jogja. Apalagi sudah minum airku ini air Kulon Progo, diambil dari mata air Sungai Progo. Kalau sudah di kalau di Sumatera, di Kalimantan, setiap minum air sungai di sana saya selalu dikomentari. Di Jambi, Ustaz sudah minum air Batanghari, pasti kesini lagi. Ustaz sudah minum air Sungai Musi, pasti kesini lagi. Ustaz sudah minum air Kapuas, pasti kesini lagi. Ustaz Abdul Somad sudah mendengar cerita tentang pameran di Ponorogo, dan beliau sudah minum air Sungai Progo. Air Sungai Progo kenapa penting? Karena daerah yang setia sampai akhir kepada perjuangan pameran di Ponorogo ada di antara aliran Sungai Progo dan Sungai Bogowonto, asal saya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa semakin spontan sering datang ke Jogokarian. Apalagi kalau ada alasan yang lebih kuat lagi, yaitu cinta. Insyaallah kita doakan beliau mudah-mudahan berkenan untuk sering-sering hadir ke masjid yang kita cintai ini. Sebagai penutup, saya punya satu cerita teladan dari seorang yang kami banyak teladani di Jogja, Pak A.R. Fakhrudin Allahyarham. Beliau adalah satu ketua pengurus pusat Muhammadiyah dari tahun 1968 sampai 1990. Ini ceritanya, Pak A.R. ini diundang ke sebuah masjid di Jawa Timur. Karena diundang ke sebuah masjid di Jawa Timur, Pak A.R. ini termasuk yang memegangi hadis Aisyah radhiyallahu anha yang tadi dijelaskan Ustaz Abdul Somad tentang sholat tarawih. Nah, beliau diminta setelah sholat Isya memberikan kultum sebelum sholat tarawih. Begitu hadirin mendengar kultum dari Kiai A.R. Fakhrudin ini, hadirin terpesona. Oh, ternyata Pak A.R. yang ketua Muhammadiyah itu alim. Mohon maaf, pada zaman Pak A.R. di Jawa Timur apalagi Madura, pandangan tentang Muhammadiyah itu masih agak gimana gitu. Jadi generasi kakek saya kalau di Madura
itu omongannya di sini semuanya Muslim, kecuali pojok sana 3 itu Muhammadiyah. Gitu. Nah, zaman bapak saya sudah tambah baik. Kalau zaman bapak saya kali-kali menjadi lo kamu kalau cari suami yang Muslim minimal Muhammadiyah. Itu dulu begitu. Jadi sensitif memang. Nah, ketika Pak AR diundang ini, beliau kemudian ternyata didaulat oleh jamaah untuk mengimami salat tarawih. Pak AR tolong jadi imam gitu. Pak AR bimbang juga, beliau meyakini jangan lebih dari 11 rakaat. Sementara jamaah ketika itu dia tanya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, biasanya di sini 11 rakaat atau 23 Ji? Jamaah menjawab kompak 23. Pak AR kemudian dengan senyum berkata, baik, bismillah, mudah-mudahan kita bisa laksanakan seperti kebiasaan kita. Lalu beliau mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, bacaannya fasih, sangat indah, Masya Allah. Biasanya sholat di masjid itu meskipun 23 rakaat, jam 8 malam selesai, Bapak Ibu dan Bapak. Tetapi ketika Pak AR jadi imam sudah 8:30 baru dapat 8 rakaat. Maka Pak AR kemudian menghadap ke arah hadirin dan bertanya, Bapak Ibu, mohon maaf ini mengingat waktu, kita lanjutkan sampai 20 atau kita mikir saja? Maka jamaah menjawab kompak, punten. Baik, bismillah kita mikir. Gus Dur mengomentari kejadian ini dan mengatakan hanya Pak AR yang bisa membuat warga NU rela terawihnya diskon 60%. Maka inilah cara kita berukhuwah. Kalau bahkan kita memang sangat kenceng memegang satu pendapat dalam urusan orang yang berbeda, gitu ya. Mari kita bijak dan mari kita cerdas agar atas pilihan pendapat kita tidak ada yang perlu terluka di antara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.